Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mikvasari, NPM 5021038. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai kurikulum merdeka. Dengan mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Oke, lanjut saja ke materi. Yang pertama tentang kurikulum rencana pelajaran di tahun 1947. Kurikulum rencana pelajaran yaitu kurikulum lanjutan yang awalnya digunakan pada masa penjajahan Belanda atau sebutan lainnya Leerplan yang bermakna rencana pelajaran. Tujuan dari kurikulum ini berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai WNI. Namun dalam penerapannya tidak serta-merta digunakan pada tahun tersebut. Secara merata, kurikulum ini diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Lanjut, kurikulum 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, ada kurikulum pada tahun 1964, yaitu setelah 14 tahun dari penerapan kurikulum rencana pelajaran, pemerintah mencetuskan kurikulum baru yang dinamakan kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah menerapkan program Pancawardhana untuk bekal di jenjang sekolah dasar, yaitu pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta rasa, karsa, rasa, karya, dan moral. Lalu untuk mata pelajaran dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu moral, jasmani, kecerdasan, emosional, artistik, atau keterampilan. Next, kurikulum 1968. Pada kurikulum ini terjadi penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai hingga kurikulum 1964. Terdapat perubahan dari program Pancawardhana menjadi pengetahuan dasar, pembinaan jiwa Pancasila, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini memiliki tujuan untuk membentuk manusia berpancasila sejati, kokoh secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan, bermoral, berbudi pekerti, dan beragama. Bisa dibilang kurikulum ini merupakan kurikulum kelengkapan dari kurikulum sebelumnya dan hanya mengubah beberapa poin saja. Next, kurikulum 1975. Kurikulum ini masuk di era 70-an, yang mana sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan yang lebih efektif dan efisien dalam dunia pendidikan. Pada kurikulum ini, mulai dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu adanya rencana pembelajaran setiap satuan bahasanya. Pada setiap satuan, pelajaran dirinci kembali menjadi sebuah petunjuk umum, lalu juga dalam bentuk tujuan instruksional khusus, materi pembelajaran, alat bantu, atau media pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi atau penilaian. Next, selanjutnya pada kurikulum 1984. Pada kurikulum ini, kebijakan-kebijakan sudah mulai melihat sisi humanistik dari siswa maupun tenaga pengajarnya. Siswa lebih diposisikan sebagai subjek belajar. Siswa melakukan pengamatan, lalu mengklasifikasikan, mendiskusikan, hingga membuat laporannya. Kurikulum ini diadaptasi dari metode CBSA, cara belajar siswa aktif. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu A. Kurikulum ini berisikan materi dan metode yang dijelaskan dengan detail sehingga guru dan siswa mudah dalam mengaplikasikannya. B. Inisiatif siswa lebih besar dalam kegiatan belajar. C. Siswa bisa belajar public speaking dan cara komunikasi asertif. D. Meningkatkan rasa percaya diri siswa. E. Kualitas interaksi antara siswa dinilai lebih bagus secara intelektual maupun sosial. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1994. Pada kurikulum ini terdapat penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Namun, hal ini memiliki dampak pada sistem manajemen waktu pembelajaran, yakni perubahan sistem semester menjadi sistem caturwulan. Adanya sistem caturwulan yang mana pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 fase, diharapkan siswa dapat menerima pelajaran yang lebih banyak. Banyak masalah yang terjadi saat pelaksanaan kurikulum ini. Hal ini memaksa para pembuat kebijakan agar segera menyempurnakan kurikulum ini. Salah satunya
Cara penyempurnaan ini dihadirkannya suplemen kurikulum 1994. Dalam masa penyempurnaan ini tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yakni penyempurnaan kurikulum secara terus-menerus dan disesuaikan dengan kemajuan iptek. Next, kurikulum tahun 2004 berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya yang pernah dan sekarang masih berlaku di Indonesia yang berbasis pada tujuan. Kurikulum 2004 merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Hal utama yang mendasari kurikulum berbasis kompetensi adalah pada rumusan target yang ingin dicapai. Sesuai dengan namanya, kurikulum kompetensi ditujukan pada siswa sebagai pembelajaran harus menguasai sejumlah kompetensi tertentu yang ditargetkan setelah ia dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan. Prinsip kurikulum 2004 yang pertama mengembangkan budi pekerti luhur dan nilai-nilai budaya. 2. Penguatan integritas nasional. 3. Memperhatikan keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. 4. Kesamaan memperoleh kesempatan. 5. Perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. 6. Pengembangan kecakapan hidup. 7. Menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat. 8. Pembelajaran harus berpusat pada anak. 9. Pendekatan harus menyeluruh dan kemitraan. Selanjutnya, kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Tujuan diterapkannya KTSP yaitu untuk mendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Next, selanjutnya kurikulum KTSP 2006. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum ini disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Pengembangan kurikulum 2013 bertujuan untuk mendorong peserta didik agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui dalam menerima materi. Perbedaan dengan kurikulum KTSP yang mementingkan pembelajaran berbasis eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, kurikulum ini mengutamakan dan menggunakan pendekatan berbasis keilmuan meliputi kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan kembali. Prinsip kurikulum 2013 yaitu yang pertama, kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. 3. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai pelajaran. 4. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Kelima, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan didik
warahmatullahi wabarakatuh.